jelas satu-satunya opsi yang biasa dipilih, dan hanya itu yang benar-benar cocok dengan lokasi, dilihat dari panjang, lebar, tinggi, dan jarak. Daftar hazard sisi jalan dan opsi perawatan berikut ini masing-masing bisa membantu pemikiran kita. Tiang listrik. Tidak ada desain keselamatan yang menerima suatu tiang listrik terbuat dari bahan mudah pecah, karena kita menghindari terjadinya pemutusan aliran bisa terjadi karena gangguan pemasokan. Selain itu, kehadiran kabel aktif di atas atau di dekat tanah setelah tabrakan bisa menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi orang lewat daripada bahaya tiang itu sendiri bagi pemakai jalan. Oleh karena itu, opsi kita dalam memelihara tiang ini hanya memindahkan, mengganti tiang yang sangat berpotensi hazard dengan satu atau dua tiang di lokasi yang kurang rentan, atau menempatkan kabel listrik di dalam tanah. Merelokasi, pada suatu area di luar zona bebas. Menutupi, menggunakan pagar keselamatan untuk menutupi tiang. Membatasi, pembatas tiang individual bisa digunakan sebagai pilihan terakhir. Tiang lampu, tiang yang mudah pecah adalah salah satu yang akan kalah atau patah saat ditubruk kendaraan. Ada opsi untuk lokasi yang tiang lampunya tidak melayani listrik aktif. Ada dua jenis tiang lampu yang mudah pecah: landasan geser dan penyerapan gaya tumbukan. Tiang berlandasan geser. Sebuah tiang berlandasan geser dirancang untuk memisahkan tiang dari landasannya saat ditabrak. Kendaraan penabrak bisa melewati landasan tiang dan menempatkan tiang di bawah kolongnya. Karena mekanisme dirancang agar tiangnya jatuh ke bawah, tiang ini paling cocok digunakan di area jalan berkecepatan tinggi, bebas dari tiang tinggi, sedikit pejalan kaki, dan sedikit tempat parkir. Tiang penyerap gaya tumbukan. Sebuah tiang penyerap gaya tumbukan dirancang untuk runtuh perlahan-lahan, menyerap kekuatan kendara pembawa gaya tumbukan dengan membungkuskan dirinya di sekeliling kendaraan dan menurunkan kecepatan kendaraan itu hingga berhenti. Karena tetap tertancap di dasar, tiang ini paling cocok untuk lokasi kendaraan berkecepatan rendah atau volume pejalan kaki dan kegiatan pembangunan tinggi. Drainase. Dalam, terendam di pinggir drainase beton terbuka merupakan ciri umum sisi jalan di Indonesia. Juga umum bahwa banyak ahli teknik tidak melihatnya sebagai hazard sisi jalan. Sayangnya, drainase merupakan hazard yang sangat nyata. Opsi untuk memperlakukan drainase yang berisiko adalah memindahkan, mengganti drainase dengan pemipaan bawah tanah, menampung, ke area di luar zona bebas. Semakin jauh dari jalan, drainase semakin berkeselamatan. Mengubah, semua drainase harus ditutupi untuk kepentingan keselamatan jalan dan kenyamanan pejalan kaki. Menutupi, menggunakan pagar keselamatan untuk membatasi drainase. Mendelineasi, membatasi drainase dengan patok pengarah sebagai perlakuan sementara yang biayanya rendah. G. Jembatan. Tiang di ujung jembatan merupakan hazard sisi jalan paling umum di Indonesia. Cara yang paling umum digunakan di Indonesia, diterima untuk melindungi pemakai jalan dari hazard ini, adalah memasang pagar semikaku di setiap pendekat ke jembatan yang secara terhubung kuat dengan tiang di ujung jembatan yang kaku. Namun, saat ini sangatlah langka melihat jembatan yang dibangun secara berkeselamatan di Indonesia. Kebanyakan jembatan kecil tidak memiliki pagar sama sekali untuk menampung tiang ujung. Kalau pagar baja profil W dipasang di pendekat jembatan, biasanya berakhir sebelum ujung jembatan. Maka tercipta masalah keselamatan yang besar. Masalah keselamatan timbul karena kendaraan lepas kendali yang melanggar pagar baja profil W beberapa meter sebelum dinding jembatan menekuk pagar ke belakang. Maka, pagar mendorong kendaraan berbalik ke arah jalur semula. Masalah ini disebut menghujam. Untuk menghindarkan kendaraan dari menghujam, kita harus mengurangi jarak tiang pagar baja profil W hingga lebih dekat ke jembatan dan menghubungkan pagar baja profil W kuat-kuat ke parapet jembatan. H. Box culvert. Box culvert besar menimbulkan masalah yang sama dengan jembatan. Bedanya, pembangunan box culvert biasanya tidak terlalu mahal.
Opsi perlakuan box culvert yang berisiko adalah memindahkan. Memindahkan box culvert, tapi drainase akan terpengaruh. Merelokasi ujung box culvert ke area di luar zona bebas. Mengubah. Memasang dinding akhir yang bisa dilalui melintang ujung box culvert untuk meminimalkan gaya pelambatan pada penumpang kendaraan lepas kendali. Menutupi. Menggunakan pagar keselamatan untuk menutupi box culvert. Mendelineasi. Membatasi box culvert dengan patok pengarah sebagai perlakuan sementara yang biayanya rendah. Pagar keselamatan. Pagar keselamatan merupakan usaha terakhir dalam manajemen hazard sisi jalan. Banyak lokasi yang menggunakan pagar sebagai satu-satunya opsi untuk meningkatkan keselamatan. Ada 3 kelompok pagar sesuai dengan kekakuannya. Fleksibel, pagar keselamatan kabel baja. Semi kaku, pagar baja profil W. Kaku, pagar beton. Lihat perincian di manual. Pemeliharaan. Saat mengelola program manajemen hazard sisi jalan, ingatlah pentingnya pemeliharaan dalam keselamatan jalan. Semua perangkat jalan harus dipelihara selama masih digunakan. Petugas pemeliharaan yang bertanggung jawab membutuhkan pelatihan mengenai instalasi dan pemeliharaan pagar yang tepat dan perlakuan hazard lain di sisi jalan. Pengemudi dan pengendara menerima secara visual sekitar 90% informasi penting tentang mengemudi dan mengendarai. 2 perlengkapan paling umum yang digunakan ahli teknik untuk membekali mereka dengan informasi itu adalah rambu dan marka garis. Penggunaan rambu dan marka garis sering tidak tepat, tidak efisien, dan tidak berkeselamatan. Kalau rambu atau marka jalan memenuhi ke-6 H praktik yang benar, pastilah rambu atau marka jalan itu akan membantu pengemudi dan pengendara untuk menggunakan jalan secara berkeselamatan. 6 H rambu dan marka yang dibutuhkan adalah harus mencolok atau conspicuous. Rambu harus terlihat jelas. Harus mudah dibaca atau clear. Kata dan simbol dalam rambu harus jelas dan terbaca. Minimalkan jumlah kata dan pastikan simbol terlihat dari jauh. Harus terpahami atau comprehensible. Rambu harus mudah dimengerti. Harus terpercaya atau credible. Pesan yang disampaikan oleh rambu harus diyakini oleh pengemudi atau pengendara. Harus konsisten atau consistent. Situasi lalu lintas yang identik harus diatur dengan menggunakan rambu dan atau marka yang sama. Konsistensi mengurangi waktu reaksi pengemudi dan pengendara dan meningkatkan pemahaman pengemudi. Harus benar atau correct. Hanya ada satu rambu yang paling tepat bagi situasi tertentu. Beberapa rambu tampak sama dan memiliki arti yang hampir sama. Tapi, hanya satu yang benar-benar tepat. Mulai dengan mematuhi standar. Sangat dianjurkan untuk menggunakan rambu dan marka yang standar di semua jalan Indonesia. Pengemudi dan pengendara bereaksi secara lebih cepat dan lebih tepat terhadap rambu standar dibandingkan reaksi mereka terhadap rambu yang tidak standar. Pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat merupakan salah satu unsur utama dari lalu lintas yang lebih berkeselamatan. Beberapa prinsip rambu. Ada 2 konvensi rambu yang utama di dunia, dari Amerika Serikat dan Eropa. Indonesia cenderung mengikuti konvensi rambu Amerika Serikat untuk rambu peringatan dan konvensi Eropa untuk rambu pengatur. Cara itu sangat bisa diterima. Aspek paling penting di sini adalah ahli teknik di seluruh Indonesia menggunakan secara konsisten rambu yang sesuai dengan fungsinya. Pengemudi dan pengendara menuntut informasi yang konsisten, dan inilah tugas ahli teknik. A.
Rambu pengatur. Rambu pengatur menginformasikan aturan lalu lintas kepada pemakai jalan. Setiap penggunaan rambu harus sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. B. Rambu peringatan. Rambu peringatan digunakan untuk memperingatkan pemakai jalan akan kondisi yang berpotensi hasar di jalan atau di dekat jalan. Di Indonesia, rambunya berbentuk belah ketupat, simbolnya hitam di atas dasar kuning. Rambu peringatan harus spesifik karena harus memperingatkan pengemudi atau pengendara yang mendekati hasar di depan. Tidak bisa hanya ditulis, kurangi kecepatan, atau bahaya. Rambu peringatan hati-hati yang digunakan secara luas di seluruh Indonesia tidak efektif karena tidak spesifik. Rambu itu gagal menyampaikan kepada pengemudi atau pengendara hasar sesungguhnya yang ada di depan. Karena itu, perlu dipertanyakan, nilai tambah apa yang ada di rambu ini? 4 seri rambu peringatan. Seri alignment, rambu peringatan tikungan tajam atau seri tikungan. Rambu saran kecepatan yang menunjukkan kecepatan berkeselamatan di sebuah tikungan mungkin digunakan di bawah rambu. Seri persimpangan. Rambu ini memberi peringatan dini atas persimpangan karena tata ruang jalan, jarak pandang, dan perangkat lain tidak mencukupi untuk memperingatkan pengemudi atau pengendara atas keberadaan sebuah persimpangan. Seri pejalan kaki atau pesepeda atau binatang. Rambu ini memperingatkan akan lokasi tempat pejalan kaki atau pesepeda atau binatang mungkin muncul di depan. Seri peringatan umum. Rambu ini memperingatkan akan berbagai masalah seperti struktur, halangan, permukaan kasar, dan hasar lain di depan. Rambu peringatan biasanya permanen, tapi beberapa mungkin digunakan sementara untuk memperingatkan akan hazard tidak tetap. C. Rambu pemandu. Rambu ini memberikan kepada pemakai jalan informasi dan saran tentang arah serta jarak menuju destinasi dalam sistem jalan, memberikan informasi mengenai layanan atau fitur penting di sepanjang jalan, dan memberikan perintah, desain dan seleksi rambu. Sebagai aturan umum, sediakan 2 detik agar rambu apapun dibaca. Sediakan 2 detik perjalanan antara rambu yang berurutan. Batasi maksimal 5 baris informasi di semua rambu. Gunakan hanya huruf standar. Selalu gunakan material yang reflektif untuk tampak depan rambu. Penempatan lateral dan tinggi rambu. Persyaratan minimal bagi penempatan lateral sebuah rambu adalah tetap bebas dari kerusakan akibat lalu lintas yang lewat. Rambu tidak seharusnya dipindahkan secara lateral lebih dari kebutuhan, karena akan kehilangan wibawa dan waktu baca yang efektif. Penempatan longitudinal. Beberapa rambu, khususnya rambu yang paling mengatur, sesuai dengan lokasinya menunjukkan titik kendali atau regulasi yang terkait berlaku. Beberapa rambu lain, seperti rambu pengarah di persimpangan, menandai titik kemunculan persimpangan atau potensi hazard lain. Beberapa prinsip untuk marka di perkerasan. Ada 3 kelompok marka di perkerasan. Garis longitudinal, garis melintang, marka kata atau marka simbol. Kelebihan yang sesungguhnya dari marka di perkerasan adalah tertera di atas jalan, mudah terlihat oleh pengemudi atau pengendara. Marka di perkerasan memberikan delineasi yang kontinu di jalur kendaraan dalam kasus marka longitudinal. A. Garis longitudinal. Garis separasi biasanya merupakan garis putus lebar 100 mm dengan garis sekitar setengah panjang rongga. Garis pagar. Garis ini terdiri dari sepasang garis 100 mm, baik garis putus ganda maupun penuh dan putus. Melintasi atau berjalan di sebelah kanan garis pagar merupakan pelanggaran. Garis tepi. Ini garis penuh selebar 100 mm yang terletak di tepi jalur jalan. Garis ini
meningkatkan delineasi di jalan raya, baik di area perkotaan maupun perdesaan. B. Garis transversal. Marka di rambu berhenti dan beri jalan ini diterakan di titik persimpangan dan perempatan untuk menunjukkan tempat kendaraan harus berhenti sesuai dengan kendali lalu lintas. C. Marka kata dan simbol. Kata dan simbol bisa diterakan di atas jalan untuk menyampaikan sebuah pesan. Misalnya, marka X biasanya digunakan lebih dini dari persimpangan rel kereta api. D. Jarak pandang marka di perkerasan. Ingat bahwa jarak pandang marka di perkerasan bisa dipengaruhi karena pengemudi atau pengendara memandang marka di perkerasan dari sudut yang rendah. Sebuah lapisan tipis air di jalan akan mengurangi efektivitas pantulan cahaya dari marka garis pada malam hari. Beberapa prinsip untuk delineasi. Delineasi adalah istilah yang diberikan untuk tanda, marka garis, dan APPIL yang memandu pengemudi atau pengendara, khususnya di tikungan yang di bawah standar. Delineasi berjarak panjang memungkinkan pengemudi atau pengendara untuk merencanakan rute di muka sehingga harus konsisten dan kontinu. Perangkat delineasi terbagi menjadi dua kelompok, marka di perkerasan dan perangkat sisi jalan. A. Marka di perkerasan. Marka di perkerasan biasanya diterakan dengan menggunakan cat atau material termoplastik. Karena diperlukan untuk beroperasi pada malam hari, marka di perkerasan harus sangat reflektif. Marka di perkerasan juga harus anti-slip dan tahan lama. Pesan yang disampaikannya harus jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Marka di perkerasan reflektif yang ditonjolkan. Marka aspal reflektif yang ditonjolkan atau RRPN merupakan perangkat reflektif yang diterakan di permukaan jalan. RRPN memberikan delineasi malam hari yang lebih baik daripada garis pusat dan garis sisi yang dicat, khususnya saat hujan. B. Perangkat sisi jalan. Patok pengarah adalah patok ringan dengan tinggi antara 0,9 dan 1,2 meter. Di Indonesia, patok ini harus tahan panas, kelembaban, dan hujan lebat. Yang terpenting, patok ini tidak menimbulkan hazard keselamatan bagi pemakai jalan. Patok dari beton yang banyak digunakan di jalan Indonesia tidak berkeselamatan. Lebih baik menggunakan material lain, termasuk plastik, karet, serat kaca, atau aluminium, atau beton tipis. Marka alignment chevron, atau CAM. Marka ini adalah chevron tunggal dengan warna hitam kuning yang sangat kontras. Penggunaan CAM dibatasi oleh lokasi yang pengemudinya membutuhkan delineasi tambahan dan lebih tegas untuk memandu mereka melewati tikungan yang di bawah standar kalau dibandingkan tikungan di sebelahnya. Ada sejumlah panduan teknis untuk digunakan oleh perancang jalan. Banyak di antaranya mencakup sejumlah besar persamaan, grafik, dan tabel. Tujuan dari bagian ini bukanlah mengulang persamaan grafik dan tabel, tapi memberikan garis besar secara singkat bagaimana dan mengapa beberapa aspek perancangan geometri sangat penting dalam rekayasa keselamatan jalan. Standar perancangan geometri adalah demi 3 sasaran utama. Membantu mempertahankan tingkat keseragaman dan konsistensi di rancangan jalan. Membantu menjamin bahwa desain jalan yang memuaskan diproduksi, bahkan dalam yurisdiksi yang kurang berpengalaman dalam perancangan. Dengan menghindari desain yang berlebihan, standar ini cenderung menjamin bahwa dana jalan tidak disalahgunakan atau dihamburkan. Ada 5 unsur dasar dari perancangan geometri yang berdampak pada keselamatan. Kecepatan rencana, potongan melintang, termasuk drainase,
median, bahu jalan yang diaspal. Jarak pandang, alignment horizontal, termasuk super elevasi, alignment vertikal. Kecepatan rencana. Kecepatan rencana bukanlah batas kecepatan untuk sebuah jalan. Sementara kedua kecepatan rencana harus berdekatan dalam nilai, banyak jalan yang ada memiliki kecepatan rencana 10 km per jam atau 20 km per jam di atas batas kecepatan. Cara itu biasa dilakukan dengan alasan keselamatan untuk membangun sebuah margin untuk kesalahan. Namun, banyak perancang jalan yang berpengalaman saat ini meragukan teori ini karena membuat jalan yang lebih mahal dan mendorong beberapa pengemudi atau pengendara untuk melewati batas kecepatan. Potongan melintang. Potongan melintang sebuah jalan adalah potongan dari jalan yang berasal dari sudut kanan menuju ke arah jalan, termasuk di dalamnya bahu jalan, lajur, dan median. Secara ideal harus berada di bawah tanah dan tidak boleh ada hazard sisi jalan seperti tiang atau pohon yang kaku di dalam zona bebas. Sebagai seorang ahli rekayasa keselamatan jalan, ini merupakan salah satu tugas kita untuk menentukan kalau atau kapan kompromi bisa diterima demi keselamatan atau apakah kompromi melampaui kemampuan pengemudi atau pengendara yang rasional untuk menanganinya. Bahu jalan beraspal memberikan sebuah area pemulihan awal bagi kendaraan apapun yang kehilangan kendali dan mulai meninggalkan jalan. Dengan cara ini, bahu jalan beraspal bisa mengurangi tabrakan keluar jalan dan juga tabrakan depan-depan. Bahu jalan beraspal baik untuk keselamatan. Drainase. Drainase longitudinal mengambil air yang melimpah ke jalan dan mengalihkannya ke dalam jaringan drainase. Penggunaan luas drainase sisi jalan yang terbuka menciptakan salah satu hazard sisi jalan yang paling umum di Indonesia. Drainase terbuka harus dihindari dalam proyek jalan baru dan harus dihilangkan secara bertahap, ditutupi atau dipindahkan di jalan yang ada. Kalau kita mengaudit sebuah usulan jalan baru, pastikan bahwa tidak ada drainase terbuka yang diusulkan di dalam zona bebas. Median. Median adalah area penampungan yang memisahkan sebuah jalur jalan dengan lainnya di atau dekat pusat sebuah jalan yang terbagi. Median umumnya bagus untuk keselamatan karena memisahkan arus lalu lintas sehingga menghindari tabrakan depan-depan dan tabrakan samping-samping. Sebagai tambahan, median juga bisa berguna untuk mengendalikan gerakan menyeberang dan membelok, menampung kendaraan yang berbelok di persimpangan, menyediakan penampungan yang berkeselamatan bagi pejalan kaki yang menyeberangi jalan, menyediakan ruang untuk tanaman yang akan meredam cahaya menyilaukan dan mempercantik jalan. Salah satu pertimbangan keselamatan yang terpenting kalau kita memutuskan untuk membangun sebuah median adalah membuatnya cukup lebar untuk memberikan lajur belok kanan yang terlindungi. Tujuan utama dari perancangan jalan adalah menjamin bahwa pengemudi dan pengendara saat melaju dalam atau di bawah kecepatan rencana mampu melihat potensi hazard jalan dalam waktu yang cukup untuk mengambil tindakan menghindar. Manusia membutuhkan waktu untuk bereaksi dan membutuhkan jarak untuk mengambil tindakan menghindar. Semakin cepat mereka melaju saat melihat hazard pertama kali, semakin besar jarak berhenti yang dibutuhkan. Disinilah konsep jarak pandang menjadi vital dalam keselamatan jalan. Jarak pandang yang paling penting untuk keselamatan di persimpangan adalah jarak pandang pendekat atau ASD, jarak pandang persimpangan berkeselamatan atau SISD. Pengemudi dan pengendara yang mendekat harus bisa mengenali kehadiran sebuah persimpangan dan tata ruangnya dan sempat bereaksi dengan tepat. Yang juga penting, pengemudi kendaraan yang berhenti di atau membelok di persimpangan memiliki jarak pandang cukup ke arah kendaraan yang berlawanan sehingga mereka menyeberang atau masuk ke dalam arus lalu lintas dengan berkeselamatan. Itulah sebabnya jarak pandang persimpangan berkeselamatan sangat penting untuk operasi yang berkeselamatan. Itu membantu mengurangi risiko tabrakan start kembali di persimpangan. Untuk informasi yang paling penting untuk lokasi setengah blok adalah jarak pandang berhenti atau SSD, jarak pandang menyusul atau OSD. Jarak pandang berhenti.
Jarak pandang berhenti adalah jarak yang dibutuhkan untuk memungkinkan pengemudi dan pengendara untuk waspada yang berjalan dalam kecepatan rencana di atas aspal basah untuk merasakan, bereaksi, dan menginjak rem untuk berhenti sebelum mencapai hazard jalan di depannya. Jarak ini dianggap sebagai jarak pandang minimal yang harus tersedia bagi pengemudi atau pengendara. Untuk meningkatkan keselamatan di lokasi yang memiliki jarak pandang di bawah SSD, ada beberapa opsi. Meningkatkan garis pandang dengan mengurangi tikungan vertikal. Meningkatkan garis pandang melintasi tikungan horizontal dengan memangkas tanaman di bagian dalam tikungan atau menghilangkan bangunan liar atau struktur ilegal atau juga menambah radius tikungan. Mengurangi kecepatan operasional dengan rambu pembatasan kecepatan yang tepat dan penegakan aturan oleh polisi. Meningkatkan sifat anti-slip aspal jalan sehingga kendaraan akan berhenti dalam suatu jarak yang lebih dekat. Jarak pandang menyusul adalah jarak yang dibutuhkan bagi seorang pengemudi atau pengendara untuk menyusul dengan selamat sebuah kendaraan yang lebih lambat tanpa mengganggu laju kendaraan yang menghampiri. Jarak pandang menyusul hanya diperhitungkan pada jalan 2 lajur 2 arah. Di jalan ini, menyusul kendaraan yang lebih